Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi kali ini kombinasi ya. Nah, kombinasi ini ada sedikit perbedaan dengan permutasi ya. Kalau permutasi, ya permutasi susunannya diperhatikan, susunan ya diperhatikan, gitu ya. Nah, sementara kalau kombinasi yang akan kita bahas hari ini, bahas kali ini adalah susunannya tidak diperhatikan. Nah, jadi dalam susunan diperhatikan maksudnya apa? Maksudnya kalau seandainya kita punya susunan A, B, C, nah ini maknanya tidak sama dia dengan kalau seandainya dibaca B, A, C, atau tidak sama dengan susunan C, A, B. Ya, jadi A, B, C, B, A, C, C, A, B ini dihitung 3 kejadian ya, atau 3 susunan. Ya. Nah, sementara kalau dalam kombinasi, ya, susunan tidak diperhatikan maknanya kalau kita punya ABC, susunan ABC ini sama dengan BAC. Karena dianggap hurufnya itu aja ya, BAC, ABC ya, sama itu aja, CAB. Ya, jadi walaupun dirubah posisinya ya dia juga ya yang terpilih istilahnya. Jadi ABC sama dengan susunan BAC sama dengan susunan CAB sehingga ini dianggap hanya satu susunan. Nah, seperti ini ya. Nah, adapun perbedaan rumusnya, kalau permutasi, katakanlah N permutasi K, ya, ini rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N minus K faktorial. Sementara kalau N kombinasi K, rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan K faktorial, ya, dikali N minus K faktorial. Ya, jadi perbedaannya ada dibagi lagi dia dengan K faktorial. Gitu ya. Oke, coba kita masuk ke pembahasan soal. Ya. Oke, yang pertama menghitung atau menentukan nilai dari perkalian dua kombinasi. Ya. 4 kombinasi 2 dikali 5 kombinasi 2. Oke, kalau kita lihat rumusnya tadi, 4 kombinasi 2 itu adalah 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 kurang 2. Ya, 2 faktorial. Ya, jadi 2 faktorial yang ini adalah 4 kurang 2. 5 kombinasi 2 itu 5 faktorial dibagi 2 faktorial ya dikali 5 kurang 2, 3 faktorial gitu ya. Oke, jadi sama dengan gimana nih? Oke, kita hilangkan 4 faktorial dengan 2 faktorial katakanlah. Ya, jadi kita bikin diuraikan 4 faktorial biar jadi ketemu dengan 2 faktorial. Jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial ya. 2 faktorial di bawah. Nah, sementara 2 faktorial ini kita uraikan 2 kali 1. Gitu ya. Nah, maka ini bisa dicoret ya 2 faktorial. Kemudian yang 5 kombinasi 2 ini, jadi 5 faktorial akan kita ini dengan 3 faktorial ya. Jadi 5 faktorial kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Cukup sampai 3 faktorial. Nah, yang 2 faktorial kita uraikan jadi 2 kali 1 ya. Nah, ini bisa kita coret 3 faktorialnya. Maka dapatlah ini 4 kali 3 bagi 2, 6. 5 kali 4 bagi 2, 10. Nah, maka jawabannya adalah 60 ya untuk soal nomor 1. Oke ya, itu nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Oke, ini penulisan lain dari kombinasi ya. Ya, penulisan lainnya. Jika N kombinasi R menyatakan banyaknya kombinasi R elemen dari N elemen dan N kombinasi 3 sama dengan 2 kali N, maka nilai dari 2N kombinasi 7. Jadi intinya kita mencari N terlebih dahulu ya di sini. Jadi informasinya ini yang pertama adalah N kombinasi 3 ya. Kalau kita tulis dengan bentuk seperti ini. Ini sama dengan 2N. Oke, kita akan cari berapa nilai N yang memenuhi. N kombinasi 3 ini dinyatakan dalam bentuk faktorial N faktorial dibagi 3 faktorial dikali N min 3. Ya, faktorial sama dengan 2N. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita akan uraikan nih.
n faktorial kita uraikan biar ketemu dengan n-3 faktorial. Ya, jadi karena n faktorial lebih besar dibanding n-3 faktorial, maka n faktorial yang kita uraikan. Ya, diuraikan jadi n kali n-1 kali n-2 kali n-3 faktorial. Nah, dibagi dengan 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1 dikali n-3 faktorial. Hasilnya sama dengan 2 kali n. Nah, sampai sini ada yang bisa kita hilangkan. Ya, ada ya n-3 faktorial. Kita coret. Kemudian ruas kiri dan kanan juga masing-masing ada n nih ya. N-nya bisa kita coret juga. Nah, seperti ini. Nah, maka kita peroleh yang ruas kiri hanya n-1 ya, n-1 dikali n-2 sama dengan 2 dikali, ini kalau kita kalikan kan 6 ya, ketemu dengan 2. Nah, jadi 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya, nah ini kan ruas kanan belum 0 nih, kita bikin 0, tapi ini kita uraikan terlebih dahulu. N-1 kali N-2 diuraikan jadi N kuadrat, min 2N min 1N jadi minus 3N, min 1 kali min 2 plus 2, ya sama dengan 12. Nah, kemudian ini jadi N kuadrat minus 3N plus 2 dikurang 12, jadi sama dengan min 10, ya sama dengan 0. Kalau ini kita faktorkan ya untuk mencari n, kita faktorkan untuk mencari n jadi n di sini n 2 bilangan dikali hasilnya minus 10 dijumlahkan min 3 ya, minus 5 dengan plus 2. Oke, good. Maka dapatlah yang pertama nilai n-nya adalah 5 ya, nilai n yang kedua adalah min 2. Oke, apakah dua-duanya memenuhi? Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada n faktorial ya. Kalau n-nya min 2 berarti min 2 faktorial. Nah, tidak mungkin ya negatif faktorial. Jadi ini tidak memenuhi gitu ya. Apalagi kalau kita substitusikan di n min 3. Jadi nggak mungkin lagi kalau dimasukkan di min 3 ya. Karena min 2 kurang 3 jadi min 5 faktorial. Ya, makin kecil ya. Oke, jadi yang kita ambil n-nya adalah 5 ya. Oke, jadi dapatlah n-nya 5. Nah, tapi sampai sini belum selesai karena pertanyaannya adalah 2n kombinasi 7. 2n kombinasi 7. Karena n-nya 5 maka 10 ya, 2 kali 5 10 kombinasi 7. Oke, nyatakan dalam bentuk faktorial jadi 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial dikali 10 kurang 3, 10 kurang 7 ya, 3 faktorial. Oke, good. Oke, kita uraikan jadi 10. 9, 8 kali 7 faktorial. Cukup sampai 7 ya. Karena di bawah ada 7 faktorial. Nah, 3 faktorial boleh kita urai. Jadi 3, 2, 1. Boleh seperti ini. Nah, yang bisa dihilangkan kita hilangkan ya. 7 faktorial habis ya. Kemudian 3 dengan 9 kan jadi 9 bagi 3, 3 ya. Kemudian 8 dengan 2 coret jadi 4. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang bawah habis ya, nggak ada angka lagi di bawah, cuma 1 doang. Jadi jawabannya tinggal 10 kali 4 kali 3, ya alias 120. Ya, maka jawabannya kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kita punya persamaan n plus 2 kombinasi 3 ini sama dengan 4 kali n kombinasi 2 ya. N tambah 2 kombinasi 3 dinyatakan dalam bentuk faktorial jadi n plus 2 ya faktorial dibagi 3 faktorial dikali berapa? N tambah 2 kurang 3 berapa deh? N tambah 2 kurang 3. Iya, jadi n min 1 faktorial sama dengan 4 dikali n kombinasi 2. Nah, rumusnya n faktorial dibagi 2 faktorial ya dikali n min 2. N min 2 faktorial. Nah, seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini ya. N tambah 2 kalau kita hubungkan dengan n min 1 ini terlalu jauh ya. N tambah 2, n tambah 1, n baru n min 1.
Nah, yang dekat kemana? Dekatnya n tambah 2 ini kita hubungkan dengan n, ya, n tambah 2 faktorial dengan n faktorial, ya. Nanti n min 1 faktorial kita hubungkannya dengan n min 2 faktorial, gitu ya. Oke, coba kita uraikan. Jadi n tambah 2 diuraikan sampai ketemu n. Jadi n tambah 2 kali n tambah 1 sampai n faktorial. Nah, di kanan ada 4 kali n faktorial. Jadi nanti n faktorialnya bisa kita coret ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian angka selanjutnya adalah 3 faktorial, ya 3 kali 2 kali 1. Nah, n-1 dengan n-2 gedean n-1. Nah, kita uraikan n-1. Jadi n-1 kali n-2 faktorial. Nah, di sebelah kanan ada 2 faktorial, berarti ini 2. N-2 faktorial, biarkan saja ya, biar kita bisa coret ya. Dengan yang penyebut di kiri ya, n-2 faktorial. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi 4 bagi 2 kan bisa ya. Nah, jadi 2. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita punya sisanya di kiri hanya n tambah 2 kali n plus 1. Nah, nanti ruas kanan 2 dengan 3 kali 2 kali 1. Ya, jadi yang kiri sisa n tambah 2 dikali n plus 1. Ya, ruas kanan tinggal 2 dikali 6. Ya, jadi 12 seperti ini. Oke ya, jadi seperti ini. N tambah 2 kali n plus 1 sama dengan 12. Oke, kita uraikan dulu jadi n kuadrat tambah n tambah 2n jadi 3n. 2 kali 1, 2 sama dengan 12. Nyatakan dalam bentuk persamaan kuadrat. Ya, dalam bentuk n jadi n kuadrat tambah 3n minus 10. Ya, sama dengan 0. Bisa difaktor ini. Ya, dua bilangan dikali hasilnya minus 10 jumlahkan 3. Jadi berapa sama berapa? Plus 5 min 2. Min 2. Oke ya. Nah, dapatlah n-nya sama dengan min 5 atau ya n sama dengan 2. Oke, apakah dua-duanya memenuhi? Kalau kita ambil n-nya negatif 5, wah di sini jadi negatif faktorial ya. Jadi ini nggak mungkin ya. Nah, yang sama dengan min 5. Kalau kita ambil 2, oke, faktornya positif semua ya. Istilahnya tak negatif lah ya faktorial. Ini 0 faktorial nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Di sini 2 kurang 1 masih 1 faktorial. Jadi kita ambil n-nya sama dengan 2 ya untuk soal ini. Oke, jadi n-nya 2. Sehingga kita dapat ya, jawabannya yang A kita pilih ya untuk soal nomor 3 ini. Oke, ini untuk soal nomor 3. Kita lanjutkan ya, ke soal nomor 4. Oke, kita dibesarkan dulu biar kelihatan. Oke. Nah, kita sudah masuk ya. 5 soal dari 8 soal yang tersedia harus dikerjakan. Banyak cara pemilihan. Oke. Jadi kita akan milih nih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Umpamanya 8 soal di sini ya. Ada 8 soal. Kita disuruh milih 5 soal. Katakanlah yang dipilih 1 sampai 5. Kalau dia acak-acak ya 5, 4, 3, 2, 1 atau 1, 3, 5, 2, 4 sama dia juga ya. Jadi susunannya tidak diperhatikan. Jadi sama aja kita dari 8 soal yang tersedia kita suruh pilih 5, jadi 8 kombinasi 5. Ya, seperti ini. Nah, ini banyaknya cara pemilihan ya. Dan cara kita memilih ada 8 kombinasi 5. Tinggal kita hitung. Nah, berapa nilainya 8 kombinasi 5? 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 8 kurang 5. Ya, jadi 3 faktorial. Oke, di sini yang besar adalah 5 faktorial penyebutnya ya. Jadi kita uraikan 8 faktorial biar ketemu dengan 5 faktorial. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, di sini ada 5 faktorial. Dikali 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Oke, ini kita coret 5 faktorial. 3 kali 2 kali 1 kan 6. Coret juga dengan 6. Maka dapatlah hasilnya sama dengan 8 kali 7. Sama dengan 56. Nah, seperti ini ya. Maka kita pilih opsinya untuk soal nomor 4 adalah yang B ya.
Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Oke. Saya baca dulu ya. Dari 10 siswa akan dipilih untuk menjadi tim bola voli, tetapi sebagai kapten sudah ditentukan di antara 10 siswa tersebut. Banyaknya cara pemilihan tersebut ada. Nah, tim voli, maksudnya tim intinya ya, yang bermain di lapangan. Ada berapa pemain bola voli di lapangan satu tim? Ya, dari 10 siswa akan dipilih untuk menjadi tim voli, gitu ya. Nah, ini sama aja kita umpama dari A, B, C, D, E, F, ya, G, H, I, J, ya, ada 10 siswa katakanlah. Nah, akan dipilih tim bola voli. Nah, tim bola voli emang ada berapa jumlahnya? Tim bola voli kan ada 6 ya. Jadi sama aja dipilih 6. Dipilih 6 ya. Nah, pemain intinya dipilih 6. Nah, jadi kalau sampai di sini pertanyaannya harusnya jawabannya cukup dari 10 orang dipilih 6 ya. 10 kombinasi 6 gitu ya. Nah, di sini urutan atau susunan tidak diperhatikan ya, karena 6 orang anggap aja dipilih A, B, C, D, E, F. Ya, kalau diacak-acak susunannya ya sama, D, D juga yang dipilih ya, gitu. Jadi susunan tidak diperhatikan, maka jawabannya 10 kombinasi 6. Namun di sini ada tambahan ya, keterangan bahwa tetapi sebagai kapten sudah ditentukan ya, di antara 10 siswa ini ada kaptennya nih, ditentukan. Jadi kita nggak perlu milih lagi. Ya, jadi kita tentukan katakanlah kaptennya adalah si A. Ya, si A. Maka untuk memilih 6 orang, ya dari 10 orang, kita cukup tinggal mencari 5 lagi. Ya, kan totalnya ada 6. Kapten sudah wajib dipilih, ya kan? Gak mungkin gak ada kaptennya, pasti ada kaptennya. Jadi siswa yang kita pilih berkurang 1 dan persediaan siswanya juga berkurang 1. Jadi masing-masing ini berkurang 1. Yang tadi 10 berkurang 1. Nah, betul. 9 kombinasi 5. Jadi jawabannya adalah 9 kombinasi 5 ya. Jadi masing-masing persediaannya berkurang 1, yang kita pilih juga berkurang 1. Jadi 9 kombinasi 5. Oke, tinggal kita cari berapa nilai dari 9 kombinasi 5. Ya, jadi 9 faktorial dibagi dengan 5 faktorial kali 9 kurang 5 ya, 4 faktorial. Oke. Nah, 9 dengan berapa yang kita uraikan nih ya? Sebentar, kita akan arahkan 9 menjadi 5 faktorial ya, lebih besar. Jadi kalau kita uraikan 9 faktorial menjadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Ya, dibagi 5 faktorial. Dikali 4 faktorial. 4 faktorial kalau kita uraikan jadi 4, 3, 2, 1 ya. Oke, ada bisa kita coret di sini? Ada ya 5 faktorial. 5 faktorial kita coret, kemudian ada lagi yang kita coret. Ada nih ya. 8 nih kan, 4 dengan 2. 6 juga bisa nih dengan 3 ya. 6 dengan 3 aja, tapi sisa di sini 2. Ya. Oke, maka sisanya tinggal 9 kali 7 kali 2. Ya, atau 9 kali 14. Ya, 9 kali 14 126 ya, 126. Ya, jadi banyaknya cara pemilihan ada sebanyak 126. Ya, itu untuk soal nomor 5. Jadi kita pilih opsinya yang E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Oke, nomor 6. Dalam suatu kegiatan pramuka, regu A harus menambah 3 anggota lagi yang dapat dipilih dari 7 orang. Banyaknya cara memilih yang dapat dilakukan oleh regu A adalah, ini simpel ya, sama seperti soal nomor 4 tadi ya. Jadi langsung nih ya, nggak ada syarat apa-apa. Jadi dari 7 orang, ya akan kita pilih 3. Ya, dimana susunan nggak diperhatikan. Ya. Jadi jawabannya 7 kombinasi 3. Ya, oke. Nyatakan dalam bentuk faktorial, 7 faktorial dibagi 3 faktorial kali berapa? 4 faktorial. Oke, good. Kita uraikan 7 ya. 7 kita uraikan biar sama dengan 4 faktorial. Ya, jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Dibagi dengan 3 faktorial, ini 3 kali 2 kali 1 dikali 4 faktorial.
Oke, yang bisa kita hilangkan, kita hilangkan. 4 faktorial habis, ya 6 habis dengan 3 kali 2 kali 1, ya. Oke, jadi 7 kali 5, 35. Ya, jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah 35. Oke ya, ada 35 cara melihatnya. Oke, ya itu soal nomor 6. Ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Nah, gini. Pada sebuah bidang datar terdapat 16 titik yang berbeda. Melalui setiap 2 titik yang berbeda dibuat sebuah garis lurus. Ya, jumlah garis lurus yang dapat dibuat adalah ya. Jadi kita punya 16 titik. Ya, di sini kayaknya asumsinya titiknya tuh tidak ada 3 titik atau lebih yang segaris ya. Melalui sebuah 2 titik yang berbeda dibuat sebuah garis lurus. Nah, dibuat sebuah garis lurus. Ada berapa garis lurus yang dapat dibuat? Mudahnya gini, kalau Bapak punya 4 titik, katakanlah ini ya, nggak ada yang segaris ya, nggak ada 3 titik yang segaris. Dari 4 titik kita dapat bikin berapa garis? Garis lurus ya tentunya, bukan garis lingkar ya. Kalau melingkar mah langsung dapat 1 garis doang. Nah, berbanyak satu garis lurus. Coba kita bisa hubungkan ini ya. Manual dulu ya, manual. Nah, ya, katakanlah titik 1, 2, 3. Kemudian dari sini 4, 5. Dari sini bisa juga 6. Jadi totalnya ada 6. 6 garis. Kalau 4 titik ada 6 garis. Ini secara manual. Nah, kalau secara matematika tadi dengan kombinasi kita bisa kerjakan. Logikanya dari 4 titik akan dibikin garis lurus. Nah, untuk membuat garis lurus kita butuh berapa titik? Ya, untuk membuat garis lurus dalam hal ini kita hanya butuh 2 titik. Jadi sama aja dari 4 titik kita pilih ya, 4 titik pilih 2 titik ya, karena untuk membuat sebuah garis kita butuh 2 titik yang tadi saya praktekkan. Ya, jadi sama aja 4 kombinasi 2. Nah, 4 kombinasi 2 apakah 6 hasilnya? Coba 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 kurang 2. 2 faktorial. Oke, kalau kita uraikan jadi 4, 3 kali 2 faktorial. Dibagi 2 faktorial ini coret. Ya, sisalah 2 faktorial. Nah, jadi 4 kali 3 bagi 2 sama dengan 6. Oke ya. Nah, seperti ini. Maka kalau soal yang kita hadapi ini ada 16 titik, gimana caranya? Jawabannya apa jadinya? 16 kombinasi 2 gitu. Oke, 16 kombinasi 2 ya. Jadi 16 faktorial ya dibagi 2 faktorial kali 16 kurang 2. Ya, jadi 14 faktorial. Maka dapatlah 16 faktorial kita uraikan sampai ketemu 14 faktorial. Jadi 16, 15, 14 faktorial. Ya, dibagi 2 faktorial ya 2 ya. Nah, ini. Coret ini ya, 14 faktorial. Oke. Maka hasilnya adalah 16 kali 15 bagi 2 atau jadi 8 kali 15 ya. Nah, 8 kali 15. Nah, berapa 8 kali 15? 120. Ya, jadi nanti ada sebanyak 120 garis lurus yang dapat dibuat. Nah, oke ya. Jadi untuk soal nomor 7, opsinya yang kita pilih adalah yang B ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Oke, untuk nomor 8, pertanyaannya banyaknya garis yang dapat dibuat dari 8 titik ya yang tersedia dengan tidak ada 3 titik yang segaris. Ini hanya menjelaskan saja ya. Sama seperti tadi sebenarnya. Karena kalau saya ada 3 titik yang segaris, maka nanti banyaknya garis yang dapat dibuat berkurang. Ya, jadi sama kayak tadi, untuk membuat garis kita butuh 2 titik. Maka jawabannya 8 kombinasi 2. Ya, karena kan untuk membuat garis lurus kita butuh hanya 2 titik. Ya, 8 kombinasi 2. Kalau kita hitung jadi 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 8 kurang 2. 6 faktorial. Nah, ini kita uraikan 8 biar jadi kayak 6 faktorial. Jadi 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 2 faktorial 2 kali 6 faktorial.
Nah, ini 6 faktorialnya kita coret. Ya. Ya, maka kita peroleh hasilnya adalah 8 kali 7 bagi 2 atau 4 kali 7. Ya, 28. Ya, jadi banyaknya garis lurus yang dapat dibuat ada sebanyak 28. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Ya. Ya, soal nomor 9. Kita besarkan dulu. Oke, dari sekelompok remaja yang terdiri atas 12 siswa, 12 pria, 8 wanita, kita tulis dulu ya. Jadi kita di sini tersedia 12 pria, 8 wanita, gitu ya. Oke. Dipilih 3 pria, 2 wanita. Ya. Dipilih 3 pria, 2 wanita. Nah, gitu ya. Maka banyaknya cara pemilihan adalah oke. Nah, ini dari 12 pria katakanlah A, B, C, D, E sampai L berarti ya. Nah, dipilih 3, katakanlah pilih A, B, C ya. A, B, C dengan C, A, B kan sama ya. Jadi kita pakai kombinasi. Jadi susunan tidak diperhatikan. Jadi jawabannya untuk yang pria, banyak yang memilih pria, dari 12 pria kita akan pilih 3. Dan dikali ya untuk yang wanita ada 8 wanita yang tersedia dipilih 2. Jadi 8 kombinasi 2. Nah, ini ya tinggal kita cari nilainya berapa? 12 kombinasi 3 dan 8 kombinasi 2. 12 kombinasi 3 berarti 12 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 12 kurang 3. 9 faktorial. Oke, kemudian 8 kombinasi 2. 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 8 kurang 2. Ya, 6 faktorial. Maka dapatlah, ya ini kita arahkan biar jadi 9 ya, 12 faktorial. Jadi 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial dibagi dengan 9 faktorial. 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1 atau 6 ya. Nah, di sini bisa kita coret 9 faktorial dan 12 bagi 6 ya sama dengan 2. Oke, nah ini untuk yang 12 kombinasi 3. Sekarang 8 kombinasi 2. Ya, jadi 8 kali 7 sampai 6 faktorial saja cukup karena di bawah ada 6 faktorial. Dibagi lagi dengan 2 faktorial 2 ya. Maka ini bisa kita coret ya, 6 faktorial, 6 faktorial. Kemudian 8 dengan 2 juga bisa kita coret ya. Hasilnya adalah 4. Nah, oke, maka kalau kita kali, nah 2 kali 11 kali 10 adalah 220. Ya, tinggal 4 kali 7. Ya, 4 kali 7 adalah 28. Nah, berapa nilainya? 220 kali 28. Ya, 6.000 ya, 6.160. Ya, oke, good. Ya, jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 9. Oke, jadi yang 9 kita pilih opsinya yang E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Oke, kita bahas soal nomor 10. Jadi sebenarnya kita di sini ada 7 warna merah, ya. Kemudian ada 5 warna kuning, ya kelerengnya. Nah, dari 12 kelereng berarti kan, 12 kelereng ini kita diambil 3 sekaligus ya, atau dipilih 3. Dipilih 3 sekaligus. Nah, pertanyaannya banyak cara terambil agar yang 3 kelereng terpilih ini adalah 2 warna merah dan 1 warna kuning gitu. Ya, oke. Jadi dari 7 merah terpilih 2 merah. Nah, maka banyak caranya, ada 7 kombinasi 2. Kemudian yang kuning ya, dari 5 tersedia dipilih 1 ya, maka 5 kombinasi 1. Oke, kalau kita hitung jadi 7 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 7 kurang 2, 5 faktorial. 5 kombinasi 1, 5 faktorial dibagi dengan 1 faktorial kali 4 faktorial gitu ya. Oke, ini kita uraikan biar ketemu dengan 5 faktorial. Jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial bagi 2 kali 5 faktorial dikali 5 faktorial kali 1 kali 4 faktorial.
Oh, sorry, yang ini kita uraikan juga ya. Kita uraikan dia jadi 5 kali 4 faktorial. Nah, kita coret ya. Kita coret 5 faktorial, 4 faktorial. Nah, seperti ini. Maka dapatlah jawabannya 7 kali 6 bagi 2 adalah 21, 5 bagi 1 5. Ya, maka hasilnya adalah 105. Ya, banyak cara. Maka kita pilih yang C ya untuk soal nomor 10. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Oke ya. Oke, kita bahas nomor 11 ya. Sebuah klub basket akan menyusun tim inti dari 8 orang menjadi 11. Dari 8 orang menjadi 5 orang, gitu ya. Bila urutannya tidak diperhatikan, maka banyak susunan, ya jelas ya. Jadi 8 kombinasi 5. Ini ya. 8 kombinasi 5, kalau kita hitung jadi 8 faktorial, 5 faktorial kali 8 kurang 5. 3 faktorial. Oke, 8 faktorial kita uraikan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial, kalau kita uraikan 3, 2, 1 ya 6 ya berarti ya. Oke, ini kita coret 5 faktorial, 6 juga kita coret dengan 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya adalah tinggal 8 kali 7 ya sama dengan 56. Oke, good. Jadi soal nomor 11 kita pilih opsinya yang B ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Soal nomor 12, sebentar dibesarkan dulu. Oke, dari 14 orang siswa yang terdiri dari 9 orang putra dan 5 orang putri ya. Jadi 9 putra, ya, 9 putra dan 5 putri. Ya, jadi totalnya ada 14 ya, 14 orang. Nah, kemudian akan dibentuk tim yang menggunakan 6 orang. Ya, akan dipilih, sama aja dipilih 6 ya. Sebenarnya dipilih 6. Nah, jika disyaratkan anggota tim tersebut paling banyak 2 putri. Ya, paling banyak 2 putri. Ya. Dari 6 orang yang dipilih ini paling banyak 2 putri. Nah, gitu. Maka banyaknya tim yang dapat dibentuk adalah, oke, kita coba banyak yang kemungkinan dulu ya. Kalau dari 6 orang paling banyak 2 putri, berarti bisa saja putrinya 2 karena paling banyak 2 putri. Nah, bisa saja putrinya adalah 1 ya. Bisa saja putrinya 0 ya, nggak ada putri sama sekali. Nah, karena yang dipilih 6, kalau seandainya putrinya 2, maka yang 4 adalah putra. Gitu ya. Kalau putri 1, maka dari 6 orang ini, putri 1, ya 5 diantaranya putra. Nah, kalau putri nggak ada yang terpilih, ya putri nggak ada yang terpilih, maka 6-6-nya adalah putra. Nah, ini yang ditanya ya. 2 putri 4 putra, 1 putri 5 putra, dan 6-6-nya putra. Oke ya, jadi jawabannya seperti ini. Putri ada 5 ya, dipilih 2. Nah, jadi 5 kombinasi 2 dikali untuk yang putra 9 dipilih 4. Ya, jadi 9 kombinasi 4. Kemungkinan yang kedua, 1 putri 5 putra. Oke, putri ada 5. Jadi 5 kombinasi 1 kali 9 putra 5 putri. 9 putra dipilih 5. Maka 9 kombinasi 5. Nah, yang terakhir putri nggak ada yang terpilih, jadi 6-6-nya putra. Ya, dari 9 terpilih 6. Ya, jadi 9 kombinasi 6. Nah, ini yang akan harus kita hitung ya satu persatu. 5 kombinasi 2. Ya, berarti 5 faktorial bagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, 9 kombinasi 4, 9 faktorial dibagi ya 4 faktorial kali 9 kurang 4, ya 5 faktorial. 5 kombinasi 1 adalah 5 faktorial dibagi 1 faktorial dikali berapa? 5 kurang 1, ya. Jadi
4 faktorial. Nah, kemudian dikali 9 kombinasi 5. Ya, 9 faktorial per ya, 5 faktorial kali 9 kurang 5 ya, 4 faktorial. Ditambah 9 kombinasi 6. 9 faktorial dibagi 6 faktorial kali 9 kurang 6. 3 faktorial. Oke ya. Sama dengan berapa? Oke, kita coret nih 5 dengan 3 ya. 5 faktorial kalau kita uraikan jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dibagi 2 faktorial 2, 3 faktorial. Nah, ini bisa kita coret ya. Nah, seperti ini. Dikali 9 faktorial. 9, 8, 7, 6, sampai 5 faktorial. Dibagi dengan 5 faktorial. Oke, 5 faktorial juga nanti coret. 4 faktorial kita uraikan jadi 4 kali 3, 21 ya. Oke, kemudian ditambah 5 faktorial dibagi 4 faktorial. Jadi 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, 1 nggak usah ditulis deh ya. Kemudian 9 faktorial dibagi 5 faktorial, 4 faktorial jadi 9, 8, 7, 6, 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Nah, 4 faktorial kita uraikan. 4, 3, 2, 1. Terakhir 9 kombinasi 6 ya. Jadi 9 faktorial sorry, ini kita uraikan ya. Oke, kita uraikan. Jadi 9, 8, 7 sampai 6 faktorial. Cukup ya. Faktorial kali 3 faktorial 3, 2, 1. Oke, kita coret yang bisa dicoret. 5 faktorial coret. 3 kali 2 kali 1, 6 coret. 8 kali 4 coret jadi 2. Ya. Kemudian ini ada 4 faktorial kita coret. 5 faktorial dengan 5 faktorial. 3, 2, 1, 6 kalau dikali. Coret. 8 dengan 4 juga coret jadi sisanya 2. Ya, di atasnya 8 bagi 2. 8 bagi 4. Nah, terakhir adalah ini, 6 faktorial coret. Ya, 3 kali 2 kali 1. Nah, ini belum bisa ya langsung ya. Nah, jadi 9 dengan 3, 8 dengan 2. Jadi kalau dibagi 9 bagi 3, 3, 8 bagi 2, 4. Ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ini jadi 5 kali 4 bagi 2, 10 ya. 10 kali 9 kali 2 kali 7 ya, atau 9 kali 14 ya, 9 kali 14 126 ya, tambah ini 5 ya, 5 kali 126 ya, 5 kali berapa? Saudara benar ya. Jadi 5 kali 126. Terakhir adalah 3 kali 4 kali 7. Jadi 12 kali 7 84 ya. Nah, seperti ini. Oke, kita naik ke atas saja nih ya. Jadi kita dapat 1260 ditambah 5 kali 126 adalah 630 tambah 84. Nah, seperti ini. Kalau dijumlah berapa nih? Berapa? 19? 74. Ada gak? Ada ya, yang D ya. Oke, kita pilih yang D. Oke, jadi nomor 12 opsinya yang kita pilih adalah yang D. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 13. Oke, lanjut nomor 13 ya. Hampir sama dengan tadi, 15 orang terdiri dari 8 pria, 7 wanita. 8 pria, 7 wanita, gitu ya. Kemudian akan dibentuk kelompok kerja beranggotakan 4 orang. Ya, jadi dipilih 4 orang sebenarnya ya. Sama saja dipilih 4. Nah, jika dalam kelompok kerja itu dapat paling sedikit 2 pria. Sekarang ketentuannya paling sedikit ya, paling sedikit. Kalau tadi paling banyak. Ya, ini paling sedikit
2 pria. Nah, maka banyaknya cara membentuk. Oke. Kalau paling sedikit 2 pria bisa 2 pria, bisa 3 pria, bisa 4 pria, gitu ya. Jadi atau gitu ya. Kalau dipilih 2 pria, maka sisanya 2 wanita. Ya, yang 2 pasti wanita. Kalau 3 pria terpilih, maka satunya sisanya wanita. Kalau 4 pria terpilih, maka wanita nggak ada terpilih. Nah, seperti ini. Gitu ya. Oke, nah itu kita cari ya. Oke, untuk yang pertama 2 pria, 2 wanita. Kita lihat dari tersedianya 8 pria, 7 wanita. Maka 8 pria dipilih 2. Dikali untuk yang wanita 7 kombinasi 2. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan keduanya 3 pria, 1 wanita berarti 8 kombinasi 3 dikali 7 kombinasi 1. Kalau 4-4-nya pria, tersedia 8 pria, maka 8 kombinasi 4. Nah, seperti ini. Oke, kita hitung ya. 8 kombinasi 2 berarti 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 6 faktorial. 7 kombinasi 2 berarti 7 faktorial dibagi 2 faktorial kali 7 kurang 2. Ya, 5 faktorial. 8 kombinasi 3, 8 faktorial dibagi 3 faktorial kali 8 kurang 3. Ya, 5 faktorial. 7 kombinasi 1 berarti 7 faktorial dibagi 1 faktorial kali 7 kurang 1. 6 faktorial. 8 kombinasi 4 berarti 8 faktorial dibagi 4 faktorial kali 8 kurang 4. Ya, 4 faktorial. Oke, coba sekarang kita uraikan 8 sampai ke 6 faktorial ya. 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi dengan 2 kali 6 faktorial. 7 faktorial kita samakan jadi 5 faktorial. Jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, dibagi lagi dengan 2 faktorial, 2 ya. 8 faktorial kita arahkan biar jadi 5 faktorial. 8, 7, 6, 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Kali 7 faktorial, nah, biar jadi 6 faktorial cukup 7 kali 6 faktorial. Terakhir 8 kombinasi 4. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Di sini 4 kali 3 kali 1. Oke, good. Kita sistem coret. Coret pakai warna lain. Ya. Coret. Nah, ini 8 dengan 2 juga coret jadi 4. Oke ya. Nah, kemudian 5 faktorial coret. Kemudian 6 dengan 2 ya jadi 3. Oke, good. Nah, kemudian ini 5 dengan 5 faktorial coret. Ini 3 kali 2 kali 1 kan 6 ya. Oke, habis 7 faktorial dengan jadi 6 faktorial per 6 faktorial coret. Ini 4 faktorial dengan 4 faktorial. Nah, kemudian ini 3 kali 2 kali 1 kan 6. Ya, 8 dengan 4. Ya, jadi 2 ya. Oke, maka kita peroleh untuk yang ini 28. 7 kali 3, 21. Ditambah 8 kali 7, 56 kali 7. Tambah, nah yang ini tinggal 2 kali 7 kali 5. Ya, jadi 10 kali 7 ya, 70 ya. Nah, seperti ini. Nah, berapa 28 kali 21? Nah, 500 588 ya. Nah, 56 kali 7 392 tambah 70 ya, maka dapatlah hasilnya 1050. Ya, maka dalam hal ini untuk nomor 13 kita pilih opsinya yang D ya. Oke, good. 20. Dikit ya. Kita lanjut lagi 14. Wah, nih 14 ya. Mirip ya, 7 pria. Bentar, Bapak dari dulu ya. Nomor 14 7 pria ya, 7P
dan 4 wanita. Ya, jadi totalnya ada 11. Ya, 11 orang. Nah, dari sini akan dibuat sebuah panitia yang terdiri 4 orang. Jadi dipilih 4. Ya, dipilih 4 orang nih. Dipilih 4, dari 11 orang yang pilih 4. Jika dalam pembantu itu diharuskan paling sedikit ya 2 pria. Sama kayak tadi ya, mirip ya. Ya, paling sedikit, nah, berarti minimal ya. Paling sedikit 2 pria. Nah, maka banyaknya kemungkinan ya 2 pria atau bisa juga 3 pria atau bisa saja 4-4-nya pria. Ya, kalau 2 pria maka yang 2-nya lagi adalah wanita ya, karena kan dipilih 4. Kalau 3 pria maka yang satunya lagi adalah wanita. Kalau 4 pria maka wanita nggak ada yang terpilih. Oke, maka kita dapatkan rumusnya menjadi dari 7 pria dipilih 2 pria. Ya, jadi 7 kombinasi 2 kali 4 kombinasi 2 ya untuk wanita. Tambah 3 pria 1 wanita, berarti 7 kombinasi 3 dikali 4 kombinasi 1. Oke, tambah terakhir 4-4-nya pria. Jadi kalau 4-4-nya pria, ya 7 kombinasi 4. Oke, sekarang kita hitung. 7 kombinasi 2 berarti 7 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 5 faktorial ya, 7 kurang 2. 4 kombinasi 2, 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. 7 kombinasi 3, 7 faktorial dibagi 3 faktorial kali 7 kurang 3. Ya, 4 faktorial. 4 kombinasi 1, 4 faktorial dibagi 1 faktorial kali 4 kurang 1. Ya, 3 faktorial. Terakhir 7 kombinasi 4. Ya, 7 faktorial dibagi 4 faktorial kali 7 kurang 4. Ya, 3 faktorial. Oke, maka dapatlah jawabannya nih kalau diuraikan jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 2 kali 5 faktorial. 4 faktorial 3, 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 kali 2 faktorial. 7 faktorial jadikan 4 faktorial, 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial kali 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1 ya. 4 faktorial jadikan 3 faktorial. Jadi 4 kali 3 faktorial. Ya, good. Terakhir, ya terakhir yang 7 faktorial. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Oke, sekarang kita pakai sistem coret aja. 5 faktorial habis, 2 faktorial habis, 4 faktorial habis, 3 faktorial habis, 4 faktorial juga habis. Nah, sekarang 6 nama 2 bisa ya, jadi 3. Ya, gitu ya. Nah, terus 4 dengan 2 ya, jadi 2. Kemudian lagi, ini coret 3 kali 2 kali 1 kan 6. Ya, ini juga 3 kali 2 kali 1, 6. Nah, maka dapatlah jawabannya 7 kali 3, 21 kali 6. Ya, 2 kali 3. Tambah 7 kali 5, 35 kali 4. Tambah 7 kali 5, 35. Oke ya. Kalau kita hitung 21 kali 6 adalah 126 ya. Tambah 35 kali 4, 140. Tambah 35. Nah, sama dengan berapa? (291) ya. Ya, jadi kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 14. 291 atau 301, Pak? Coba dihitung, ada yang salah ya? Oh, 301. Ya ampun. Ya, betul. Sorry. Good ya, 301 ya. Sorry ini ya, bukan ini. D ya jawabannya. Oke, good.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Seorang siswa diminta mengerjakan 10 dari 13 soal, tetapi soal bernomor prima harus dikerjakan. Nah, oke, coba kita disediakan 13 nomor nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, sengaja diuraikan biar paham ya. Nah, dari 13 soal ini kita disuruh mengerjakan 10 sama aja disuruh pilih 10. Ya, pilih 10 nomor gitu ya. Pilih 10 nomor. Ya, bebas nomornya. Nah, kalau seandainya sampai sini saja jawabannya tuh hanya 13 soal, kita pilih 10. Nah, 13 kombinasi 10. Namun ada tambahan di sini. Tetapi soal yang bernomor prima harus dikerjakan. Berarti kita nggak bisa nawar nih. Harus kita pilih soal bernomor prima. Nomor prima yang mana aja? Nah, prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ya, jadi ada berapa nomor tuh? Ada 6 ya. Nah, jadi soal yang tersedia berkurang 6, kewajiban kita juga berkurang 6. Ya, jadi ini masing-masing berkurang 6. Soal yang bersedia berkurang 6, kewajiban kita untuk memilih dari 10 berkurang 6. Maka kita tinggal memilih dari 7 soal, kita tinggal memilih 4 soal lagi yang tersisa. Gitu ya. Jadi 7 kombinasi 4. Ya, kita hitung 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Jadi sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Dikali lagi dengan 3 faktorial 3, 2, 1. Nah, kita pakai sistem coret. 4 faktorial coret. 3 kali 2 kali 1, 6. Coret 6. Nah, jadi ada 35 kita memilih. Gitu ya. Jadi kita pilih yang E untuk soal nomor 15. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Oke, kayak nomor 16 mirip dengan soal sebelumnya ya. Mirip dengan soal sebelumnya nih. Ya. Kalau tadi kan kapten, kalau ini 1 orang sudah ditentukan. Jadi dari 10 orang akan ditunjuk 6 orang untuk bermain voli. Namun 1 orang sudah pasti ditunjuk, katakanlah kaptennya. Maka banyaknya cara memilih. Nah, kalau nggak ada syarat tadi dari 10 orang pilih 6, kan? Nah, karena kapten sudah ditentukan, maka wajib dipilih kapten berkurang 1 lah persediaannya. Dan apa namanya yang kita pilih juga berkurang 1. Maka jadi 9 kombinasi 5. Oke, maka jawabannya 9 faktorial per 5 faktorial kali 4 faktorial. Oke, kita uraikan 9 faktorial jadi 9, 8, 7, 6 kali 5 faktorial. Ya, dikali 4 faktorial itu 4, 3, 2, 1. Oke, kita pakai sistem coret. 5 faktorial coret, kan 5 faktorial ya, coret. 3 kali 2 kali 1, 6, coret. 8 dengan 4. Iya, jadi 2 ya. Oke, maka sisa berapa? Tinggal 9 kali 2 kali 7. 126. Oke ya, jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 16. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Oke ya. Nah. Oke, ekspansi binom ya, ekspansi binomial atau binomium ya. Jadi bentuk umumnya adalah A tambah B pangkat N ini sama dengan ya sigma N kombinasi K dari A pangkat ya dikali B pangkat. Nah, yang A pangkat N min K, yang B pangkat K. Ya, gampangnya kalau dijumlah pangkatnya jadi N gitu ya. Nah, terus K-nya ini adalah indeksnya mulai dari 0 sampai N. Nah, ini rumus ekspansi binomialnya. Ya. Ekspansi binomial. Nah, seperti ini. Contoh ya, kalau Bapak punya umpamanya ya 2x tambah 3 pangkat 4. Kalau diuraikan ya, nyatakan notasi sigmanya jadi K dari 0 sampai N, N-nya 4. Terus jadi N kombinasi K, berarti 4 kombinasi K. Dikali A, A-nya tuh ini 2x. Dikali B, B-nya 3.
Nah, yang 2X pangkat apa? Pangkat 4 min K. Pangkatnya 4 min K. Yang 3 ini pangkatnya K. Nah, seperti ini. Nah, gimana cara nguraikannya? Cara nguraikannya biar cepat. Ya, kita mulai dari kombinasi dulu ya. K-nya dari 0 sampai 4. Berarti 4 kombinasi 0 tambah 4 kombinasi 1 ya, tambah 4 kombinasi 2 tambah 4 kombinasi 3 terakhir tambah 4 kombinasi 4. Nggak muat ya di bawah. Kemudian yang 2X 4 min K. Jadi kalau K-nya 0 ya jadi mulai pangkat 4, 2X berkurang 1 pangkat 3, 2X berkurang 1 jadi pangkat 2, 2X pangkat 1 terakhir 2X pangkat 0. Kemudian 3. Nah, 3 mulai dari pangkat K. K-nya 0 mulanya kan. Jadi 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, terakhir 3 pangkat 4. Nah, seperti ini uraiannya. Nah, yang jadi pertanyaan nanti adalah biasanya pertanyaannya suku ke gitu ya. Suku ketiga umpamanya. Mana suku yang ketiga? Suku ketiga itu terjadi ketika K-nya sama dengan berapa? Kan mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 suku nih ya. Ini suku pertama, ini suku yang kedua, suku yang ketiga, suku yang keempat, suku yang kelima. Nah, suku ketiga terjadi ketika K-nya sama dengan 2. Kan mulai dari 0, 0, 1, 2. Nah, ini suku yang ketiga. Nah, maka suku yang ketiga ambil, ya kita ambil K sama dengan 2. Kalau untuk mencari suku yang ketiga. Jadi dari sini nanti kita ambil K-nya 2. Pertanyaan biasa gitu ya, suku yang ke. Atau pertanyaan bisa juga koefisien. Oke, koefisien dari X pangkat 3. Kalau X pangkat 3 koefisiennya maka ambil K-nya berapa biar muncul X pangkat 3. Kita lihat dari sini. Ya. Dari bentuk umum ekspansi binomialnya ada X-nya di mana? Nih ada X-nya. 2X. Nah, pangkatnya berapa? Pangkatnya 4 min K. Maka biar jadi pangkat 3 X-nya, maka 4 min K ini harus jadi sama dengan 3. Maka K-nya kita ambil 1. Biar jadi 4 kurang 1 sama dengan 3. Gitu ya. Nah, ya biasanya seperti ini ya pertanyaannya. Oke, kita langsung coba ke soalnya ya. Nomor 17 kita lihat. Nah, koefisien. Nah, tadi Bapak bilang ya, koefisien dari X kuadrat Y kuadrat. Dari penjabaran 2X tambah 3Y pangkat 4. Oke, kalau kita tuliskan ekspansi binomialnya, nah, jadi sigma ya kombinasi N-nya 4, kombinasi K dari 2X dengan 3Y. Ya, A dan B-nya ya. 2X-nya itu pangkat 4 min K, 3Y-nya pangkat K. Gitu ya. Di mana K-nya dari 0 sampai N, N-nya 4. Nah, seperti ini. Sekarang pertanyaannya koefisien. Koefisien dari X kuadrat Y kuadrat. Ya, kita boleh lihat X aja, boleh lihat Y saja, bebas. Katakanlah kita lihat X-nya. Mana yang ada X-nya? Di sini. Pangkatnya berapa? 4 min K. Biar muncul X pangkat 2, maka K-nya kita ambil berapa? Ya, kita ambil atau kita pilih ya K sama dengan 4 min K sama dengan 2, maka K-nya sama dengan 2. Ya, jadi kita pilih di sini K-nya ganti semuanya dengan angka 2. Maka nanti dapatlah bentuk X kuadrat Y kuadrat. Oke ya, jadi ketika K-nya kita pilih 2, maka dapatlah 4 kombinasi 2 dikali 2X pangkat 4 min 2. Ya kan? Nah, seperti ini. Kemudian 3Y pangkat K, K-nya 2. Maka hasilnya 4 kombinasi 2 itu 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. 2X pangkat 2 jadi 4X pangkat 2. 3Y pangkat 2, 9Y kuadrat. Nah, maka dapat 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2. Ya, ini jadi 36 X kuadrat Y kuadrat. Ya, maka ini bisa kita coret 2 faktorialnya. Ya, ini 4 kali 3 bagi 2 adalah 6 kali 36 X kuadrat Y kuadrat.
Maka hasilnya adalah 216x kuadrat Y kuadrat. Karena pertanyaannya adalah koefisien, maka cukup kita ambil angkanya saja ya, variabelnya nggak usah. Jadi koefisiennya adalah 216. Jadi kita pilih yang C ya untuk soal nomor 17. Nah. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. 3 soal lagi ya. Nah, suku ke-6. Nah, ini yang tadi Bapak bilang ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Pertanyaan suku ke-6 dari 1 per A dikurang A pangkat 10. Nyatakan dalam notasi sigma ekspansinya ya, 10 kombinasi K ya, karena N-nya 10 nih ya. Nah, K-nya tuh dari 0 sampai N, N-nya 10. Kemudian di sini sukunya 1 per A ya dengan min A. Pangkatnya yang pertama 1 per A ini 10 min K. Min A pangkatnya K. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan pertanyaannya suku ke-6. Ya, untuk mendapatkan suku ke-6 kita ambil K-nya berapa? Suku ke-6 ya kita pilih atau kita ambil ya K sama dengan ingat mulainya dari 0 K-nya. Suku pertama itu ketika K-nya 0. Ya. Jadi K ini suku. K-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini K-nya ya. Suku pertama itu ya ketika K-nya 0. Suku kedua ketika K-nya 1. Suku ketiga ketika K-nya 2. Suku keempat ketika K-nya 3. Suku kelima ketika K-nya 4. Suku ke-6 ketika K-nya 5. Berarti kita ambil K-nya 5. Seperti itu ya. Nah, intinya kita tinggal kurangin saja nih. Suku ke-6 berarti K-nya 6 min 1. Oke, kalau seandainya K-nya kita pilih sama dengan 5, maka ini akan menjadi berapa nilainya? Jadi 10 kombinasi K, K-nya 5. 1 per A pangkat 10 kurang 5. Jadi 1 per A pangkat 5 dikali min A pangkat K, K-nya 5. 10 kombinasi 5 adalah 10 faktorial dibagi 5 faktorial kali 10 kurang 5, 5 faktorial. 1 per A ini kan A pangkat min 1 ya, dipangkatkan 5. Min pangkat ganjil ya, pangkat 5, berarti min tetap kali A pangkat 5 ya. Seperti ini, jadi min A pangkat 5. Oke, ini kita uraikan jadi 10, 9, 8, 7, 6, 5 faktorial dibagi 5, 4, 3, 2, 1, 5 faktorial gitu ya. A pangkat min 1 pangkatnya 5, jadi A pangkat min 5 dikali min A pangkat 5. Nah, yang bisa coret kita coret. 5 faktorial coret. Ya, 3 kali 2 kali 1 ini 6. Ya. 10 bagi 5 ya, jadi 2. Kemudian 8 bagi 4 juga ya, jadi 2. Maka tersisa di atas ini 2 kali 9 kali 2 kali 7. Ya, atau 63 kali 4. Ya, 252 ya. Ya, dikali A pangkat min 5, ya, A pangkat dikali A pangkat ya. Jadi ini min dari A pangkat 0 ya, min 5 tambah 5. A pangkat 0 ya 1 ya. Jadi 252 dikali min 1 ya minus 252. Ya, jadi kita pilih di sini opsinya yang A ya untuk 18. Kita lanjut ke soal nomor 19. X minus 1 per X pangkat 4 bisa dinyatakan dalam notasi sigma ekspansinya ya 4 kombinasi K dikali X pangkat 4 min K dikali min 1 per X pangkat K ya, K-nya dari 0 sampai 4. Pertanyaannya koefisien X kuadrat. Nah, untuk munculkan X pangkat 2 maka kita ambil K berapa? Ya, ambil K sama dengan berapa? Nah, kebenaran di sini ada X ya.
Nah, sama-sama ada X, jadi kita nggak bisa langsung ambil K-nya 2, biar muncul 4 kurang 2, X pangkat 2. Nggak bisa, karena kalau X pangkat 2 di sini, maka di sini ada X juga. Jadi seper X pangkat 2. Ya, nanti nggak muncul X pangkat 2. Nah, cara gimana caranya? Nah, dari sini, ini kan X pangkat 4 min K dikali seper X. Ini nggak usah diajak dulu ya, karena kita pengen tahu K-nya diambil berapa. Seper X ini adalah X pangkat min 1, dipangkatkan K jadi X pangkat min K. Perkalian ini harus sama dengan yang diinginkan, X pangkat 2. Nah, ini. Jadi analisa seperti ini. Nah, kalau kita kali, perkalian pangkat jadi tambah. Ya, jadi 4 min K. Jadi 4 X pangkat 4 min 2K. Sama dengan X pangkat 2. Nah, sehingga kita haruskan 4 min 2K ini sama dengan 2 atau min 2K harus sama dengan min 2. Maka kita ambil K-nya 1. Ya, kita pilih K-nya 1 agar muncul X pangkat 2. Gitu ya. Ya, kita pilih K-nya 1. Oke ya, jadi kalau K-nya 1, untuk K sama dengan 1, maka ini menjadi 4C1 dikali X pangkat 4 min 1 dikali min seper X pangkat 1. 4 kombinasi 1 ya 4 faktorial dibagi 1 faktorial kali 3 faktorial. Kali X pangkat 3 dikali min seper X. Ya, ini 4 dengan 3 faktorial jadi 4 hasilnya ya, kalau kita uraikan. Jadi X pangkat 3 dikali min seper X. Maka dapatlah 4 kali min 4. Ya. X pangkat 3 dibagi X jadi X pangkat 2. Maka dapatlah koefisiennya adalah min 4 ya untuk soal nomor 19. Ya, kita pilih yang B untuk soal nomor 19. Oke, kita masuk ke soal terakhir ya. Soal nomor 20 agak sedikit riwah nih ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. 5 tambah 2x pangkat n dengan n bilangan bulat positif ya. Jadi 5 tambah 2x pangkat n nyatakan dalam bentuk ekspansi binomnya K dari 0 sampai n. Kemudian n kombinasi K dikali 5 pangkat 2x pangkat. Ini n min K, di sini K gitu ya. Nah, informasinya adalah jika koefisien x kuadrat sama dengan koefisien x pangkat 1, maka berapa nilai n? Nah, oke. Untuk mendapatkan koefisien x pangkat 2 sama dengan koefisien x pangkat 1, koefisien x pangkat 2 kita ambil K-nya berapa? Untuk koefisien x pangkat 2 kita ambil K-nya, lihat yang ada X-nya. Biar dapat X pangkat 2 maka kita pilih K-nya 2. Nah, gampang gitu. Ya, K-nya kita pilih 2. Nah, untuk koefisien X pangkat 1, maka di sini kita lihat ganti K-nya sama dengan 1 biar muncul X pangkat 1. Ya, kita pilih K-nya 1. Nah, gitu ya. Oke, di sini berarti untuk koefisien X pangkat 2 ganti K-nya 2, dapatlah N kombinasi 2, 5 pangkat N min 2 dikali 2X pangkat 2. Nah, ternyata ini sama dengan koefisiennya ya, berarti X-nya nggak usah diajak nih, karena koefisien bang. Kalau koefisien X pangkat 1, maka kita pilih X-nya, K-nya 1, maka jadi N kombinasi 1 dikali 5 pangkat N min 1 dikali 2X. X-nya nggak usah diajak ya, karena koefisien saja diambil 2 pangkat 1. Nah, dari sini kita akan dapat nanti nilai N-nya. Oke, N kombinasi 2 jadi N faktorial dibagi 2 faktorial kali N minus 2 faktorial. Ya, 5 pangkat N min 2 kali 4 ya, 2 pangkat 2 sama dengan N kombinasi 1 N faktorial dibagi 1 faktorial, sini N min 1 faktorial. 5 pangkat N min 1 kali 2. Nah, ini bisa kita coret ya. 4 dengan 2 ya. Maka dapatlah 2. Nah, di sini 2 ada 2 juga ya. 2-nya juga kita coret. Ya, dicoret juga habis. Oke, maka kita lihat di sini. Nah, ada sama-sama N faktorial. Coret juga. Kiri dan kanan.
Maka kita punya di kiri 5 pangkat n-2 per n-2 faktorial sama dengan 5 pangkat n-1 dibagi n-1 faktorial nyatakan dalam bentuk n-2 ya. Jadi n-1 kali n-2. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa cari juga n-2 faktorialnya. Gitu ya. Oke, sekarang kita pindah ruas n-1-nya karena pembagian pindah jadi perkalian. Jadi n-1 ya sama dengan 5 pangkat n-1 dibagi dengan 5 pangkat n-2. Pembagian pangkat jadi apa pembagian pangkat? Jadi pengurangan ya. Jadi n-1 sama dengan 5 pangkat n-1 dikurang n-2. Nah, seperti ini. Oke, kita beralih ke kiri. Jadi n-1 sama dengan 5 pangkat n-1 dikurang n-2. Ya, n-nya habis. Ya, n dikurang n habis. Min 1 dikurang min 2. Jadi min 1 tambah 2. Ya, jadi sama dengan min 1 tambah 2, 1. Nah, maka dapatlah n-1 sama dengan 5. Maka dapat n-nya sama dengan 6. Nah, seperti ini ya. Maka untuk soal ini kita pilih opsinya ya. Yang E ya untuk soal nomor 20. Oke ya, jadi untuk materi kali ini sampai di ekspansi binomial. Nanti akan kita lanjutkan ke materi yang berikutnya tentang peluang. Oke.